Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang percaya, kami membuka hati kami, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, karena kami yakin dan percaya pada malam hari ini kami mendapatkan sebuah pembekalan, di mana 2021 Tuhan mengerjakan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Diberkati, diurapi, dan alami mujizat yang sempurna. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Baik saudara, yang dimana saat ini ada satu message yang luar biasa yang ingin saya coba sampaikan untuk memasuki tahun 2021. Judulnya adalah persiapan memasuki tanah perjanjian. Ada sebuah perjanjian yang telah Tuhan berikan pada kita. Ada sebuah hasil yang telah Tuhan sediakan dan kita semua pasti akan memasuki ke area tersebut. Kita pasti akan menerima dan mengalami yang terbaik. Namun, perlukah kita mempersiapkan diri atau adakah sesuatu yang perlu kita sadari supaya kita dapat menikmati anugerah yang sempurna tersebut, atau kita cuma tinggal mengalami saja? Saya rasa seperti yang saya coba ingin sampaikan adalah begini. Ketika saudara kira-kira 1 minggu ke depan saudara mendapatkan kesempatan untuk luar negeri jalan-jalan selama 2 minggu 14 hari, bukan? Wow, saudara pasti akan merasa, wah ini adalah momen yang saya nanti-nantikan. Ini kapan lagi bisa mendapatkan seperti ini, jalan-jalan sama keluarga selama 14 hari di luar negeri lagi. Wah, ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Nah, namun berangkatnya adalah seminggu nanti. Saya yakin dalam waktu 1 minggu ke depan saudara pasti akan mempersiapkan diri bahasanya. Contohnya begini, anak-anak ya, kita semua pada saat ini minta tolong selama 1 minggu ke depan tolong jaga makan. Jangan kita ini makan makanan yang goreng-gorengan ya. Jangan sampai kita ini radang tenggorokan, banyak makan kerupuk dan lain sebagainya. Jangan. Kenapa? Karena kalau nanti pas kita ada di luar negeri dan kemudian kita jalan-jalan, tiba-tiba yang terjadi radang tenggorokan, malah kita bukan jalan-jalan, malah kita akan berobat di jalan. Saudara bisa melihat yang di situ yang terjadi adalah kita akan menjaga. Dan juga kita akan berkata kepada anak-anak bahwa begini, sebentar ini kita akan tidurnya agak lebih cepat ya. Tolong 1 minggu ke depan kita jangan tidur malam-malam. Yang penting kita tidurnya lebih awal. Jaga kesehatan tubuh, jaga imun tubuh. Kenapa? Karena kita mau begitu waktunya tiba, kita berangkat ke luar negeri, itu kita sehat ya. Kita bisa menikmati momen bersama. Kita bisa berfoto, kemudian kita bisa belanja di sini, belanja di sana dan lain sebagainya tanpa ada kendala sama sekali. Di mana ibu kita sehat, di mana kita kuat. Nanti pindah kota lagi ke kota mana, kalau mungkin memungkinkan kita bisa pindah-pindah dan kita bisa stay di hotel ini, stay di hotel tersebut. Anda lihat di situ. Di sini saya ingin coba sampaikan adalah begini. Anugerah sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita ini sebagai wadahnya. Wadahnya itu tidak bisa menampung apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, kadangkala yang Tuhan sudah kasih itu sempurna. Yang sudah Tuhan beri itu luar biasa. Namun kadangkala kita sebagai wadahnya itu bocor. Sehingga berkat Tuhan itu tercecar kemana-mana. Sebagaimana contoh Tuhan telah memberikan kepada kita waktu yang spesial. Ada banyak orang di luar sana tidak punya waktu. Tapi Tuhan memberikan pada kita waktu. Nah, waktu yang sudah kita punya itu malah kita pakai untuk sesuatu hal-hal yang tidak berguna. Contoh, menghabiskan untuk panik, menghabiskan waktunya untuk takut, menghabiskan waktunya untuk cemas. Tuhan kasih kita energi, tapi energinya dipakai untuk mikirin tentang pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu. Anda lihat, kan sayang. Kenapa kita tidak menggunakan waktu yang sudah Tuhan beri untuk bersama dengan keluarga, kumpul dan main bersama-sama, harmonis di sana. Kemudian kalau misal Tuhan memberi waktu dan kemudian ada lagi tenaga, kita gunakan tenaga kita untuk yang lebih bermanfaat. Maksudnya adalah begini, Tuhan memberi kepada kita yang terbaik. Waktu, tenaga, kesehatan, keuangan, kemakmuran, kesempatan kedua. Tapi jangan sampai kita sebagai wadahnya itu malah bocor. Begini, anggur yang baru tidak bisa ditempatkan dalam kirbat yang lama. Wadahnya atau kirbat yang lama ini harus
diganti dengan kirbat yang baru untuk bisa menampung anggur yang baru juga. Jadi maksudnya begini, 2021 Tuhan akan mencurahkan yang besar. Tahun di mana pertolongan Tuhan yang sempurna akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita sebagai bejana, kita sebagai wadahnya, itu kita bisa menggunakan itu semua dengan maksimal. Dan pada akhirnya nanti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kesaksian hidup kita. Yang tadinya kita ada di bawah, tiba-tiba Tuhan angkat jadi kepala. Yang tadinya kita sedang hancur, terguling-guling, hampir gulung tikar, dan mungkin sudah gulung tikar, tiba-tiba Tuhan memulihkan dengan membangun kembali bisnis kita, dan pada akhirnya kita akan menyadari bahwa ini semua adalah oleh karena anugerah. Dan kalau orang mengatakan, wow hebat ya sekarang sudah bisa kembali diberkati, kita hanya cuma bisa berkata, semua ini hanyalah oleh karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita dengan sempurna. Baik, sekarang ada 3 macam yang perlu kita sadari atau yang perlu kita persiapkan ketika kita sedang memasuki tanah perjanjian dan alami anugerah Tuhan yang sempurna di sana. Yang pertama adalah sadari ada yang namanya consecration. Consecration ini diambil dari kata konsekrasi, yang dimana kita bisa mendapatkan di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-5 yang berkata begini. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu karena besok Yahweh akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kamu. Konsekrasi itu adalah di mana kita itu dibuat oleh Tuhan itu kudus, khusus, spesial, dengan satu maksud yang dikhususkan untuk satu tujuan yang tertentu. Anda lihat di situ. Berarti di situ Tuhan telah memanggil kita. Tuhan telah memanggil atau mengambil saudara dari antara kerumunan yang banyak. Engkau dipisahkan. Dan setelah engkau dipisahkan, engkau disucikan. Kata konsekrasi itu juga mengandung arti adalah disucikan, dikuduskan, diserahkan, dipisahkan, dikhususkan, dan dipersembahkan. Anda lihat di situ. Yang terjadi adalah Tuhan ini memberikan kepada saudara, engkau beda. Sama-sama katakan dengan saya beda. Dan saya percaya engkau ini lain daripada yang lain. Seperti yang didapat di dalam 1 Petrus ayat yang ke-9 dari pasal yang kedua berkata, namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim, supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan di dalam terangnya yang kudus. Jadi kita mesti menyadari saudara bahwa engkau adalah pribadi yang sudah dipilih Tuhan. Engkau beda sama orang lain. Bahkan cara kita mengambil keputusan, cara kita mengambil perkataan apa, itu beda sama yang lain. Karena engkau adalah yang sudah dibedakan, engkau dikhususkan, engkau dipisahkan daripada yang lain. Dan saya percaya ketika engkau menyadari hal itu, engkau akan menjadi tahu bahwa engkau memiliki anugerah dan tujuan yang spesial dalam diri Anda sendiri. Saya ingin menggambarkannya seperti ini. Saudara tahu dengan yang namanya claw mesin atau mesin penjapit boneka. Itu ada sebuah mesin dan kemudian ada penjapitnya. Dan itu ketika datang dan mengambil boneka tersebut dan diangkat kemudian dimasukkan dalam kotak yang dimana kita bisa mengambil boneka itu. Saya melihatnya adalah seperti itu. Bahwa yang terjadi adalah ketika Tuhan mengambil saudara dari antara yang banyak, dari yang tadinya sama, tiba-tiba Tuhan pilih saudara, Tuhan ambil saudara, dan diangkatnya lah engkau, kemudian engkau dipisahkan daripada yang lain karena engkau berbeda. Karena engkau memiliki destiny yang spesial dari Tuhan sendiri. Dan pada akhirnya ketika engkau memiliki maksud dan tujuan yang lain daripada yang lain, engkau dipersiapkan Tuhan untuk menjadi yang sempurna. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian hidup saudara. Jadi maksudnya saudara, kita ini 2021, kita ini bukan ikut-ikutan seperti yang orang dunia miliki. Sebagaimana contoh, ada yang viral karena sebuah video. Dan kemudian kita pada ikut-ikutan untuk menyaksikan video. Ada suatu saat viral tentang politik ini, politik itu, kita ikut-ikutan mengikuti. Saudara lihat, mengikuti atau membaca hanya sekedar tahu, is okay. Tetapi kita tidak perlu sampai ikut-ikutan dunia. Ada semua orang pada panik, ketakutan. Kita jadi ikut-ikutan panik. Saya mau berkata, engkau beda. Gaya hidup kita pun beda. Konsekrasi adalah
engkau diambil oleh Tuhan dan dipisahkan daripada yang lain. Saya ingin menjelaskannya juga seperti ini. Saya punya driver dan driver saya ini suka dengan nama yang burung kicauan. Nah, burung kicauan tersebut suatu saat dia datang pada saya, "Pak Bos, ini ada burung cicak hijau. Bagus ini." "Oh ya, saya lihat ini burung ini potensi untuk jadi juara," katanya dia. "Oke dah, dijual ini." "Iya, mau tidak kita beli ini? Nanti saya ngerawat," kata dia. Kemudian Pak Bos bisa dengarkan kicauannya, nikmati. "Oke lah, berapa harganya?" 1,5 juta. Ya sudah, saya duitin. Nah, 2 minggu kemudian dia datang lagi pada saya, "Pak Bos, ada burung lagi cicak hijau, tapi tidak terlalu bagus. Namun suaranya juga masih baik." "Oh gitu, ya biar buat ada temennya, tanding-tandingan begitu." "Berapa yang ini?" "Sama, 1,5. Ya sudahlah, buat latihan." Akhirnya saya duitin. Saudara tahu yang terjadi? Begitu sampai di rumah, burung yang pertama yang dilihat ini ada potensi juara, ini diperlakukan beda. Dikasih kerodong, dikasih makanan, kemudian dijemur, dikasih siram, kemudian dimandikan dan lain sebagainya. Burung yang kedua yang cuma sekedar bunyi-bunyian, diperlakukan beda daripada yang champion. Ini yang cuma sekedar kasih makan dan cuma dipelihara begitu saja. Nah, yang ini diperhatikan. Dari situ saya belajar satu hal. Ketika kita sudah mendapatkan yang beda, maka kita akan melihat ada sebuah gaya hidup yang berbeda daripada umumnya. Jadi saudara lihat, ini loh hidup kita itu seperti itu. Jadi saudara ini beda daripada orang yang pada umumnya. Saya ingin mengajak saudara semua untuk kita ini stand out. Kita bangkit dan bersinar di antara semua yang ada di dunia. Bukan ikut-ikutan dunia, tetapi engkau telah dipilih oleh Tuhan dan pilihan Tuhan tidak pernah salah. Engkau telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi beda. Jadi setelah ini, ketika orang di luar sana, di dunia sana sedang mengalami goncangan, mengalami badai dan lain sebagainya, saya mau berkata, engkau akan tetap tegak berdiri, kanan kiri mereka semua akan jatuh dan rebah, tapi saudara di dalam Yesus tetap tegak berdiri dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kita percaya, sadar bahwa kita dicintai Tuhan dengan sempurna. Jadi yang pertama adalah sadari engkau adalah pribadi yang dibedakan di antara orang-orang yang ada di dunia. Engkau telah dipilih oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan. Imamat yang Rajani 2021, saudara akan mengalami kemenangan yang sempurna, keajaiban yang luar biasa, mujizat yang dinyatakan, dan Tuhan Yesus mengasihi kita dengan sempurna. Sekarang yang kedua, sadari dengan yang namanya confirmation. Jadi yang pertama konsekrasi, yang kedua adalah confirmation. Terdapat lagi di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-6 berkata, juga kepada para imam Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian itu dan menyeberanglah di depan umat. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan umat. Garis bawahi kata tabut diangkat, kemudian mereka berjalan di depan umat. Jadi tabut perjanjian itu ada di mana posisinya? Di depan. Nah, saya mengambil yang kedua ini adalah konfirmasikan atau selaraskan hidup saudara dengan janji Tuhan. Jadi perjanjian antara Tuhan dengan kita, perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Apa janjinya Tuhan pada kita? Engkau akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan, engkau sudah alami kemuliaan Tuhan, engkau sudah ditebus. Ini yang kita selaraskan. Dan ini yang harus jalan di depan kita. Kemana tiang awan dan tiang api menuntun kita, berarti tiang awan dan tiang api ada di depan kita. Jadi saudara lihat, selaraskan hidup kita ini dengan firman Tuhan. Kemana firman Tuhan menuntun, Anda ngikuti ke sana. Jangan dibalik. Kita yang jalan duluan, firmannya di belakang. Tidak bisa. Jadi 2021 Anda masuk di tahun itu, saudara lihat, biarkan firman Tuhan yang ada di depan saudara. Tabut perjanjian itu harus jalan di depan, kita sebagai umat berjalan di belakangnya. Lihatlah, maka perjalanan saudara akan dibuat berhasil. Kenapa? Karena Tuhan yang berjalan di depan saudara. Tuhan yang menuntun hidup kita. Tuhan yang mengarahkan setiap langkah kaki kita. Jadi selaraskan di sana. Saya ingin mengenalkan saudara kepada salah satu Instagram yang dibuat oleh rekan-rekan, judulnya adalah Kuasa Perkataan. Anda bisa buka itu, saudara bisa follow Instagram tersebut, dan itu sangat bagus sekali. Yang dimana isinya adalah
Apa yang Anda bisa teriakkan? Aku telah disembuhkan oleh karena bilur Yesus telah menyembuhkan aku. Anda bisa meneriakkan itu, bukan? Nah, ayatnya ada berkata, oleh karena bilur Yesus engkau telah disembuhkan dan diselamatkan. Jadi ini sudah dikonversikan dengan versi yang dimana Anda bisa keluarkan dengan suara yang lantang. Itu adalah kuasa perkataan. Dan setiap firman yang Anda ucapkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya ketika engkau mengeluarkan keselarasan antara keluarga saudara dengan tabut perjanjian Tuhan, maka akan terjadi apa yang Tuhan janjikan dalam keluarga itu pasti akan digenapi. Ketika engkau menyelaraskan hidup Anda dengan perjanjian Tuhan dengan saudara, maka saya percaya apa yang Tuhan janjikan dalam kesehatan saudara pasti akan terjadi. Ketika engkau menyelaraskan keuangan Anda dengan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, engkau perkatakan firman tersebut, maka setiap firman itu akan jadi, bukan? Yang dimana akan ada sesuatu keajaiban di dalam keuangan saudara. Yang dimana Tuhan berkata, Tuhan kaya jadi miskin supaya kita semua yang miskin jadi kaya, makmur dan diberkati. Anda ucapkan dalam nama Yesus. Ini kan firman, bukan saya yang berkata, tapi firman yang berkata. Kita ini cuma tinggal menyelaraskannya atau konfirmasikan dengan firman Tuhan tersebut. Saya percaya saudara bahwa dalam nama Yesus, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, namun dengan roh Tuhan yang di dalam diri saudara yang akan menjadikan engkau pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara lihat bahwa firman itu seperti jangkar. Saudara lihat hidup manusia itu seperti perahu. Nah, perahu itu atau kapal tersebut itu ada di laut. Yang dimana itu akan tergeser ke kanan dan tergeser ke kiri oleh karena dua faktor. Adalah ombak dan angin. Nah, air itu akan menggeser ke kiri, kemudian menggeser ke kanan. Sudah lihat hidup manusia begitu. Kadang-kala kita tergeser karena panik, kemudian kita hanyut oleh karena ketakutan, kita hanyut oleh karena kekhawatiran. Tiba-tiba ada angin yang datang, dan angin tersebut membuat kita ini makin terhanyut, sehingga kita tidak ada lagi dalam posisi seperti apa yang kita harapkan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya perahu tersebut bisa tetap berada di tempatnya? Dia mengeluarkan jangkar, anchor. Anchor itu dikeluarkan sehingga bisa nyangkut di dasar. Jadi kemana ombak akan membawa dia mungkin bergeser sedikit, tapi akan kembali kepada tempatnya. Ketika angin membawa dia mungkin tergoyang kemana, tapi dia akan kembali pada tempatnya karena anchor ini, jangkarnya membuat dia tetap ada di situ. Nah, ini saya katakan anchor of hope, dan ini adalah firman Tuhan sendiri. Saudara lihat, ketika dunia sedang menghanyutkan kita, engkau akan kembali ke dalam posisi yang Anda harapkan hanya dengan firman Tuhan yang sebagai jangkar hidup kita. Yang dimana Tuhan akan berkata, engkau sembuh, engkau sehat, engkau kuat, dan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi engkau yang dicintai oleh Tuhan. Ketika ada hal buruk menimpa saudara, engkau akan tetap tenang. Kenapa? Karena hal yang buruk akan diputar balik oleh Tuhan, justru mendatangkan kebaikan buat kita. Anda lihat di situ. Jadi yang kedua, Anda memasuki tahun 2021. Ini selaraskan hidup Anda dengan firman Tuhan. Tabut perjanjian berjalan di depan saudara. Dan lihatlah bagaimana hidup saudara pasti mengalami kemenangan yang sempurna seperti yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sekarang yang ketiga adalah siapkan diri kita dengan celebration. Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-7 berkata, Yahweh berfirman kepada Yosua, hari ini aku akan membuat engkau terpandang di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka akan mengetahui bahwa sama seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah sekarang aku menyertai engkau. Saudara lihat, yang ketiga ini adalah dengan celebration. Saudara tahu yang menarik adalah celebration itu di mana Tuhan akan membuat kemenangan yang luar biasa, bukan? Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, semua orang akan mengetahui bahwa seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah juga Tuhan menyertai Yosua, dan demikianlah juga Tuhan menyertai Anda dan saya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Rayakan saudara, celebration adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya ingin menunjukkan pada saudara seperti apa kata ayah saya berkata begini. 2019, 20 dan 19, angkanya turun. Mungkin banyak orang mengalami keturunan. Kesehatannya turun, keuangannya turun,
jabatannya juga turun karena 2019. Nah 2020 flat. Ya mungkin banyak orang sedang stagnan atau tetap berada dalam posisinya. Nah kemudian terjadi di mana mereka mau bergerak maju yang nggak bisa, mundur yang nggak bisa, ya stuck begitu saudara. Namun lihat dan perhatikan 2021 naik. Kita imani Bapak dan Ibu semua yang dicintai oleh Yesus, angkanya naik, saudara akan diangkat Tuhan. Engkau akan dijadikan kepala bukan ekor. Engkau akan memiliki jalannya naik, tidak akan turun. Anda lihat, disinilah saudara akan menyadari semua orang akan mengetahui Tuhan yang saudara sembah yang namanya Yesus itu hidup dan membawakan kemenangan yang dahsyat, menyembuhkan dan memulihkan hidupkan kita semua. 2021, saudara yang menyaksikan ini, lihat dan perhatikanlah. Engkau akan naik, engkau akan jadi orang-orang yang luar biasa, diberkati pada saat masuk, diberkati pada saat keluar. Engkau dibuat berhasil dalam apa yang sudah Tuhan berkati di sana. Dan engkau akan menyadari semua yang hilang akan dikembalikan, semua yang hancur akan dipulihkan, semua yang rusak akan dibangun kembali. Dan nama Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan saudara, kesaksian saudara. Semua orang akan mengetahui bahwa Tuhan yang engkau sembah yang bernama Yesus itu hidup dan menjadi pembela saudara sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, katakan amin. Merayakan saudara. Nah orang kalau merayakan itu sangat tidak asik kalau sendirian. Harusnya rame-rame bukan? Masa kita ini diangkat gitu kemudian dapat promosi. Woi, selamat ya. Siapa yang mau menyelamatin kita? Tidak ada. Tusnya sama siapa? Kampen. Nah kampennya sama siapa kalau nggak ada orang? Jadi kalau kita celebration sangat tidak asik kalau itu cuman sendirian. Begini, saudara naik daki gunung, naik gitu ya. Ayo kita hiking, naik. Kemudian belok sana, belok sini. Nah begitu sampai puncak, saudara di atas itu kan nancepin bendera, toh. Nah begitu nancepin bendera, terus saudara mau merayakan bersama dengan siapa? Siapa yang mau? Wah hebat bro, gandengan tangan kita sudah dari bawah sampai atas, akhirnya kita sama-sama naik. Nah kalau bro-nya nggak ada, ya gimana? Kalau sis-nya nggak ada, terus kita mau rayakan sama siapa? Ya kan tidak seru. Jadi maksud saya adalah ketika Tuhan menunjukkan bahwa dia hidup dan berkuasa dan engkau mengalami kemuliaan Tuhan, kita kan celebration, kita bersaksi, kita menceritakan, kita merayakan bersama-sama. Nah kalau bersama-sama itu tidak ada, nggak seru. Lalu kita harus bagaimana? Saya mau berkata lewat family blessing. Itulah. Karena teman yang sejati adalah teman ketika kita susah dia ada. Dan ketika kita sedang diberkati dia pun ada. Jangan kalau kita diberkati semua datang, kalau kita susah semua hilang. Nah saudara lihat di sini, kadang-kala kita juga, saya ada saudara, kemarin dengarkan khotbah dari gereja yang ada di online kan banyak toh. Begitu saya melihat ada satu firman yang menyampaikan begini, pada Natal ini, engkau harus jaga kesetiaan. Engkau harus jaga ketaatan. Engkau harus jaga kekudusan. Nah saya dengar begitu tuh kok kayaknya seperti rada aneh. Kenapa? Karena ini sepertinya membuat kita ini dari bawah ke atas. Dari usaha dan upaya. Sehingga ketika saya mau merayakan bersama dengan dia keberhasilan, itu kayaknya nggak nyambung saudara. Nanti dia bukannya malah sepakat dengan apa yang kita alami, malah kita berdebat. Jadi mau cari di mana teman yang sepakat, yang sehati, yang sevisi, yang satu passion sama-sama. Yang dimana kita ini bukan karena usaha atau karena upaya. Dan saudara hanya bisa mendapatkannya di gereja YHS ini. Karena disinilah kita ini, satu rombongan ini, memiliki satu destiny yang sama. Mengenal nama Bapa di sorga, Bapa Yahweh. Menyadari bahwa hidup ini bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, namun oleh karena kasih karunia Tuhan Kristus. Dan fokus kita ini hanya fokus kepada mana? Yesus Kristus saja. Jadi bukan dari usaha kita. Tuhan yang memampukan sehingga kita punya kekudusan. Tuhan yang memampukan sehingga kita bisa taat. Tuhan yang memampukan sehingga kita bisa berada di dalam destiny yang sudah Tuhan nyatakan. Sehingga kita dapat berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita semua. Jadi yang ingin saya coba sampaikan adalah begini, 2021 jangan hidup sendirian.
saudara milikilah partner yang rohani, yang bisa bergandengan tangan, ngajak sama-sama, dan melihat bagaimana engkau bisa berhasil dipakai Tuhan dengan sempurna. Baik, sekarang inilah yang akan kita siapkan. Ya, seperti yang sudah Tuhan katakan dalam kehidupan kita masing-masing, masuki tanah perjanjian, pasti semuanya terima janji Tuhan. 2021, 2021 naik semua, siap naik. Yang siap naik tepuk tangan dulu bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang dimana kita persiapkan ada 3. Yang pertama consecration, ingat sadar, engkau beda. Engkau bukan seperti yang orang pada umumnya. Mungkin mereka yang umumnya lemah, tapi kita beda. Kita adalah orang-orang yang di dalam dirinya ada roh yang jauh lebih besar daripada yang ada di luar sana. Yang kedua, dengan confirmation, selaraskan hidup Anda dengan firman, konfirmasikan hidup saudara dengan tabut perjanjian yang jalan di depan saudara. Biarkan tabut atau perjanjian itu yang mimpin engkau setiap langkah demi selangkah, dan engkau akan dibawa menuju kepada keberhasilan yang sempurna. Dan yang ketiga adalah dengan celebration. Sadari bahwa celebration ini Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, dan kita akan menyadari bahwa hari ini juga kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Dan ketika itu terjadi, mari kita rayakan bukan dengan sendirian, tapi bersama-sama dengan rekan-rekan yang rohani, dengan partner-partner yang sudah Tuhan kirimkan. Dan saya percaya engkau semua pasti akan berjalan jauh. Ada pepatah berkata, kalau mau jalan sendirian, ya cepat sampai. Tapi kalau Anda mau jalan lebih jauh, maka jalanlah sama-sama. 2021, mari bergandengan tangan, dan saya melihat bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita yang dicintai oleh Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami terima firman Tuhan ini, dan percaya kami semuanya terima yang terbaik. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus melalui 3 macam persiapan yang dari firman Tuhan ini katakan. Kami percaya semuanya pasti sampai garis akhir dan mendapatkan hidup yang sempurna. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Yeshua HaMashiach, bless you.